Shalom, dikasih Tuhan. Mari kita persiapkan hati pikiran kita pada saat sore malam hari ini. Kita menghampiri kehadiran Tuhan, kiranya campur tangan Roh Kudus bekerja di setiap. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau pulihkan setiap kami yang hadir pada saat sore malam ini Bapa. Terima kasih, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau sungguh baik Tuhan. Saat ini Tuhan kami bisa hadir di bait-Mu yang suci ini Bapa. Ini semua oleh karena kasih, anugerah dan kemurahan-Mu yang sudah Tuhan Yesus menyatakan di setiap pribadi ini juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan ibadah kami pada saat ini ibadah yang diberkati Tuhan. Kalau kami saat ini menghadiri Tuhan di tempat ini dengan letih lesu lemah dan berbeban berat, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau berkati Tuhan hamba-hamba pelayan-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk pelayan yang terbaik bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan, bagi tim musik. Haleluya Yesus, bagi WL worship leader, juga backing vokal dan tim IT Tuhan yang ada multimedia. Kiranya Tuhan senantiasa Kau pakai talenta-talenta-Mu Tuhan, dan anak-Mu ini Bapa menjadi terang-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terlebih kami berdoa bagi hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan Tuhan untuk memberitakan kebenaran daripada firman-Mu. Dari jauh Tuhan hamba-Mu datang, Bapak Pendeta Teguh Suwarno Bapak. Kiranya senantiasa Tuhan memberikan kekuatan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Dan oleh pemberitaan firman-Nya Tuhan, boleh kami belajar kepada-Mu. Karena Tuhan Yesus lemah lembut, rendah hati, kami yakin dan percaya. Dan jiwa-jiwa kami akan mendapatkan ketenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah raya pada saat malam hari ini Bapa, mulai awal hingga kesudahannya, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ya, sekali lagi shalom. Ya, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali pada malam hari ini kita dipertemukan Tuhan di ibadah raya di sore hari ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan hati kita buat ibadah kita pada sore hari ini. Kita datang dengan hati yang rindu, haus dan lapar. Kalau kita ada sebagaimana ada saat ini, itu semua karena kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kasih setiamu yang murah lebih dari langit
setiamu yang merasa dari ini daerah ini bermainanmu yang belakangnya lebih dalam dari sekali lagi dari awal biar jemaat Tuhan berkata kepada Tuhan.
setiap usia dan penyembahan kami dari duka yang hari di hadapan Tuhan. Sebagai ucapan korban ucapan syukur Tuhan atas kasih setia penyertaan-Mu Yesus. Bahkan atas karya salib Tuhan yang menebus setiap dosa kami, membayar hutang-hutang dosa kami. Di dalam mata kaya dalam alamat catat kaya depan dalam tetap dalam hadirat Tuhan dan menikmati berdiri hari ini. Siapakah ini Tuhan sehingga Kau jadikan kami di mata-Mu Tuhan? Siapakah ini Tuhan sehingga kami boleh berharga di mata-Mu? Bahkan lewat karya salib-Mu Tuhan, Engkau tebus setiap dosa kami, telah Kau bayar lunas hutang dosa kami. Biarlah Tuhan kami sukakan dengan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Api kemuliaan Tuhan turun di tempat ini, memberkati setiap kami yang hadir. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang terbeban diberikan kelegaan. Di dalam nama Yesus, semua orang percaya berkata, Amin. Boleh dong melaksanakan Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku. Amin. Ya.
sebab Dia Allah yang memberkati setiap kita. Amin. Percaya di dalam nama Yesus ada jalan keluar dalam setiap masalah persoalan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. berikan salam kiri kananmu. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau memuji Tuhan jangan capek Bapak Ibu. Kalau kita memuji Tuhan capek, Tuhan capek. Tapi tidak Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu Allah yang setia bagi kita. Kita yang kadang-kadang gak setia, kita yang capek Tuhan, tapi Tuhan tetap, ayo tetap ikut saya, kan begitu ya. Amin. Ketika ada berbuat dosa, apa ada yang didiamkan? Enggak, malah dipanggil. Gimana kamu? Berarti kalau kita pun capek, tetap kita dipanggil Tuhan. Tapi kadang-kadang kita, saya, dah bilang dipanggil, nggak dengerin. Baik, kita persiapan untuk firman Tuhan pada malam ini. Setia
pada saat ini kami boleh ada. Kali boleh ada di tempat ini, semua karena anugerah dan Tuhan. Tuhan Yesus, kalau pada saat ini kami sudah boleh memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Itulah Tuhan persembahan kami. Kami percaya bahwa Tuhan bertata di atas puji-pujian kami. Lalu sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Kau beri terang dalam hati kami. Sudah benar-benar firman-Mu itu termeterai. Dan kami pulang tidak akan hampa. Tapi berkat firman-Mu itu tetap mengalir dalam kehidupan setiap kami. Hamba-Mu yang akan Kau pakai untuk menyampaikan sabda-Mu. Engkau penuhi kuasa-Mu yang dari tempat ini. Lidah bibir hamba-Mu, mulai dari ujung rambut sampai benar-benar telapak kaki, hanya benar-benar kehendak dan kuasa-Mu saja yang terjadi. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu, tegurlah kami, ajarlah kami siap untuk mendengarkannya. Kuasa jahat, kuasa setan yang sengaja mencuri kemuliaan Allah, kami hancurkan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Hanya kuasa dan roh Allah saja yang kami izinkan ada bersama-sama dengan kami. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan sabda-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Shalom. Terlebih dulu kita kenalan juga kenalan orang Triton dengar kabar nanti takuni siapa itu. Yang kenal cuma 2 orang aku. Pak Rudi sama Mas Agung, yang lain kan belum kenal tapi nanti. Namaku lengkapnya MT Guswarno. Lahir di Tambelangan Sampang, Kabupaten Madura pada waktu 11 Februari tahun 1947. Sehingga sekarang sudah 78 hampir 79. Coba padahal umur-umurnya kira-kira menurut Daud tapi itu aneh itu 80 lama kurang tahun enggak. Bagi orang-orang yang setia dan taat usianya berapa? 115 tahun. Rohku akan berdiam diri kepada orang yang setia itu selama 115 tahun atau 120 tahun di sana kalau saudara baca. Tapi bagi orang yang setia umur 120 akan menghadapi sakaratul maut, akan mati. Dia berdoa lagi kepada Tuhan, aku setia loh Tuhan, aku hamba-Mu loh Tuhan, mosok isi 120 sampai mati. Tuhan memberikan lagi, yole, karena engkau anakku yang setia. Tak tambah imannya berapa? Berapa tambahannya dari Tuhan? 15 tahun. Berarti usia seorang yang setia dan taat 135 tahun. Usiaku 100 sudah hampir 79. Tiap pelayanan 1 minggu 2 kali, bahwa tempat pelayanan yang satu ini sangat curang, pakai motor besar. Kalau motor kecil-kecil medik jangan ke sana, hancur berantakan. Karena jalannya yang terlalu turun tajam, naiknya tajam, perjalanan satu ada Mas Agung datang. Saya mengembalakan di 2 tempat sekarang di daerah Kabupaten Malang di pesisir paling selatan. Dulu waktu merintis pelayanan yang membantu perintisan adalah Mas Agung. Dalam kurun waktu 1 tahun 2 bulan bisa membuka 4 cabang dan sekarang sudah menjadi cabang besar dan sudah menjadikan bukan cabang lagi, sekarang juga sudah menjadikan gereja mandiri. Nah, sekarang saya tinggal mengembalakan 2 tempat saja. Nanti usia dalam 80 kata Pak Sudi dalam 80 saya akan ganti kembali lagi. Saya juga sama-sama mengembalakan di DSCM Tirto Yudo Kabupaten Malang. Istri 1, anak 7, mati situ. Terus saya gak bisa bosol wong buru. Anakku 7 mati 1 tinggal. Lu kok akeh men mana iya? Lek titik nanti yo gerejane kosong. Dadi anak tak putuku iku jumlah
jumlahnya 24. Dari GBI buka isi sorolan itu jumlah keluargaku sudah 24. Di sana adalah gereja keluarga. Tim musik anakku, WL anakku, pemain tamborin mantuku, dan sebagainya hanya seluruh keluarga. Bawa kolektan, ini cucu. Jadi satu keluarga, jadi suatu bersatu. Jadi kalau nggak ada satu saja bingung, semuanya datang. Hanya satu yang tidak pernah datang, karena sekarang masih ngambil S2 di USA. Nanti puji Tuhan Desember 2 bulan sudah wisuda, dan doakan saya akan berangkat sana untuk menghadiri dalam wisuda anak saya yang paling terakhir, yaitu cewek. Plantis loh, lihat dua anak ganteng, wes masih gak ganteng kok, wes lamaran anakku tak terima. Bapak Ibu dan Saudara, hanya sekedar perkenalan, maka tak kenal tak sayang. Ini adalah salah satu Mas Agung membantu dalam peristiwa yang paling setia. Wes masih pada orangnya berapa orang? Ayo kita salaman seperti 1000 orang. Itu. Maaf tadi agak rodok kejut ya, karena dalam 2 pelayanan sampai sini tadi aku nggak mandi dia berangkat tadi. Tadi pelayanan di Lembah Harapan di Pak Hendri di K1 nomor 1. Pak Hendri adalah salah satu sponsor yang membawa saya pada waktu itu ke Timur Tengah. Dia juga yang membantu dalam melaksanakan studi saya. Saya kalau diarani pendito si orang sopo loh. Karena aku pendeta itu S1 saya bukan teologi Alkitab, tapi teologi Alkitab. Nah, saya anak seorang kiai Singo, kiai terbesar yang ada di Jawa Timur ini, yaitu terletak di Probolinggo. Saya dulu sering kesaksian yang waktu katanya ada salah suatu kata, aku katakan penistaan agama. Kena hukum Pak, saya pernah masuk penjara, tapi selama 3 bulan itu saja main tegal sanggen, gak main tegal sanggen, otomatis sembuh, gak lumayan. Tapi tidak masalah, saya walaupun di penjara pada waktu itu di penjara kayaknya binatang dan sebagainya, tidak masalah, tapi saya tetap setia. Kalau diancam sini, diancam situ, tidak masalah. Rumah-rumah kaca saya dihancurkan dan sebagainya, hancur berantakan. Tapi puji Tuhan, sekarang masih berita berdiri di sini. Tempat ini adalah kasih dan anugerah Tuhan. Hari ini saya tidak akan khotbah ya. Khotbah itu wong pintar. Tapi tema pada saat ini, tema yang saya ambil, dihajar untuk dibolehkan. Dihajar untuk dibolehkan. Bacaan Ayub 1 ayat 1 sampai 8 akan saya bacakan untuk saudara. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki sama dengan saya, dan 3 anak perempuan sama dengan saya juga. Ia memiliki 7.000 ekor kambing yang sama yang ini, domba 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya di semua orang di timur. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketika saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan memutuskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu persembahkan kurban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengikuti Allah di dalam, mengutuki Allah di dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan.
Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Berbahagialah Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang mendengar, membaca, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menyertai saudara. Saudara sekalian, kalau kita melihat siapakah Ayub itu, Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang saleh, yang tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang berdosa, dan dia adalah orang yang terkaya di daerah timur. Orang daerah timur, kalau saya pernah ada di Mesir atau Israel, di sana memang orang yang terkaya itu agaknya yang terhormat. Tetapi Ayub ini adalah suatu hal orang yang tidak pernah berbuat dosa. Saleh. Tentunya orang yang soleh dalam awal kata-kata tadi umurnya ditambahi. Tapi Ayub ini tidak. Malah Ayub ini diajar karena ada adu domba si iblis. Karena iblis itu kan terus keliling saja, keluyuran aja. Tidak pernah berhenti golei orang-orang yang soleh, yang takut akan Allah, yang jujur, itu terlalu digolei. Maka sempat datang pada Tuhan. Kalau anak Tuhan otomatis dia setia. Tapi ini ditanyakan Tuhan katakan, "Oh delok, wis tahu delok hamba Ayub." Wah, sudah bagaimana? Iya, nggak dos apa itu? Orangnya tetap soleh dan taat. Coba melarat, penyakitan, otomatis akan mengutuki engkau Tuhan. Kata iblis banget Tuhan. Bagaimana caranya supaya orang ini berbuat dosa? Tetapi pada saat itu Ayub kalau lihat dalam segi sakit, kehilangan anaknya, kehilangan harta bendanya, habis semuanya berantakan, mutek, anak-anaknya mati kabeh, sampai sing wedok muni ngene nang sing lanang. Mas, lah kuwi nyembah wong ngene niku. Sampai kate mati lho, kok sing nyembah wis loro kok ngono. Kutuk kene lah, mari mate kok. Jarine bojone, tapi kata-katanya mungkin enggak gitu, itu kata-kata. Tapi gimana Ayub? Gimana Ayub? Apakah engkau menerima yang baik saja? Yang enggak. Enggak tahukah bahwa kita datang keadaan telanjang dan pulang nanti akan telanjang juga? Sepatah kata pun tidak pernah berbuat dosa. Tapi saudara, walaupun hanya padahal Ayub pada itu mengenal Tuhan itu apa artinya diinjil orang? Tidak. Apa dia sudah mendasari dengan Alkitab? Tidak. Tidak. Dia hanya mengenal Tuhan dengan kata orang. Sama dengan saya loh. Aku itu mau Kristen wis tuwa. Baru umur 60-an itu baru Kristen. Sehingga nanti kalau ada pujian yang salah, yang nggak cocok notnya, ojo diguyu-guyu. Jangan diterawai. Karena memang suara ini, ya wong duro, oleh cili orang nyanyi dan sebagainya, sehingga aku tidak mengenal Tuhan itu kata orang, tidak. Tapi aku mengenal Tuhan kata Al-Quran. Loh, aku bikin orang yang soleh, anak kiai loh. Anak kiai gak soleh, ya sudah dikum. Kita 2 bersaudara, tapi adikku sudah mati, yang menguasai pondok pesantren sudah mati, tinggal saya yang hidup. Tak kapan Tuhan pakai saya tahu. Tapi percaya kalau si pakai Tuhan ya hidup, ya pakai diambil, itu waktunya Tuhan. Aku pada waktu kalau sholat, mungkin mau sholat itu paling tidak 5.
Dalam setiap 5 waktu itu sering kami membacakan Al-Fatihah itu lebih dari 10 Salah satunya di Al-Fatihah mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Itu pertanyaan. Tunjukkanlah Tuhan jalan yang lurus belum takon. Mulai umur 12 tahun, umur 12 tahun sampai umur 60 lebih, takon tok ekan jawaban. Tanya saja, tidak pernah ada jawaban satupun. Aku bingung nih, aku gak takon tok jadi ya gak ngerti arti ini, gak ngerti lagi takon, yang ngerti arti ini mesti takon. Akhirnya saya merenung dan langsung banyak membaca akhirnya biasa lagi mikirin ya si monjak menjurena sore ngorok kamu tanjak menjurena tak jawabnya ayo ya. Nah, Yasin bab 3 katakan sama. Yasin wal Qur'an hakim innaka lamina bisalin ila sirotol podo si anu kok podo hanya tanya saja. Akhirnya aku menjual entah, akhirnya menemukan salah satu ayat yang harus pada waktu itu aku harus berani tidak berani delok gereja, yaitu di Al-Sukhruf 6:1. Dalam bahasa Arabnya seperti ini. Inna Allaha yaumal qiyamati wajudu ila kitab bahwa kunam minat tulimin ila Isa ibnu wa ta'uduha isahu sirotol mustaqim. Jawaban, lamun yang besok dino kiamat manusia akan dihakimi dan diadili, tapi boleh bukan malaikat, bukan nabi yang adili. Yang adil adalah Isa rohlah, karena Isa itu adalah jalan yang lurus. Yang tanya apa ya itu? Wah, udahnya tanungnya dan sebagainya. Dan sebagainya, bingung. Takon Pak Pendeta, itu Roh Kudus. Roh Kudus itu, jadi Roh Kudus. Akhirnya tahun muda saya menemukan salah satu ayat yang harus pegangan saya sampai saat ini, yaitu di Al-Maidah 6. Bunyinya, Qul ya ahdal kita, lastum ala saihaya, tohimut orang tua Injil, wa ma'un jila ilaikum min roh. Yang artinya, hai orang-orang ala Alkitab, bahwa kamu belum dipandang beriman sedikit pun oleh Allah. Belum pandang beriman ya Allah. Kalau belum belajar dan mengerti isi Taurat dan Injil dan apapun yang diturunkan Allah kepada Rasul. Oleh saya belajar dan menemukan akhirnya Yohanes 14 ayat yang ke-6. Terus aku kepingin dari gereja di opo caranya, kepingin nyembah Yesus di opo caranya dibaca boleh cara malam. Nah gereja A, gereja B, gereja C, gereja D dan sebagainya karena sih cocok karepku. Terus pada waktu itu nang gereja salah satu yang digembalakan oleh hambanya Pendeta M. Sudi Dharma. Loh kok boleh? Apa yang diceritakan ini sama. Bobot boleh melok iki, yang mulai biasa saja amal-amalnya terus balok ngono aja. Jadi sekarang saya juga di DSTM apa tuh Malang, itu ikut Pak Sudi betul. Kalau pesan-pesan tak panjang mau mari rong jam. Wong melewat nemben yang ngantuk nanti gak coba. Jadi ini saja melihat kekuatan. Dan saya dulu apakah langsung setelah saya mengikut Tuhan itu apa enak-enak baik tidak? Ya jenenge anak kiai yo diusir ya. Lah ora percaya karo bapake, ora percaya boke ajaran dan sebagainya dinut wong pirang-pirang ewu, anake dhewe ora manut, nyingkrik ngono. Gak oleh nggawa apa-apa. Menggawa bojo tok karo anak. Ngedul ngalor ngedul akhirnya kita menemukan salah satu tempat, yaitu tempat dapat penak digeni adalah kandang. Tak gede tidak kayak gini. Berapa hari sana mangan kadang-kadang sedino mangan. Telung dino poso karena beras setengah kilo. Karo anakku 5 mboke loro padahal sing 5.
Jumlah itu berasnya setengah kilo. Lek lawe di kono nek desa kita pelajaran desa 10 paket. Itulah yang tak makan sampai beberapa tahun. Akhirnya dalam rangka 4 tahun baru waktu itu aku menegis dari kepada Tuhan. Akhirnya puasa. Setiap hari Sabtu saya berpuasa selama kurang lebih 4 tahun. Pada waktu itulah menemukan suatu jawaban yang diberikan oleh Tuhan satu persatu dipulihkan. Bahkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bukan hanya dipulihkan, 2 kali lipat dipulihkan apa yang tak punya di Probolinggo dan saya sekarang yang ada di Teliloto itu. Sehingga sekarang saya sudah dapat karena apa? Walaupun seperti itu terjadi, saya tidak pernah belajar berbuat dosa. Saya tetap belajar setia apapun walaupun tidak makan. Anak-anakku yang harus makan, tapi Tuhanlah yang memberi. Anakku pendidikannya yang dulu itu cuma paling bagus itu SDM desa. Bayarnya tiap tahun karena utang, karena nggak punya uang untuk buat bayar. Sehingga sampai lulus di sana baru utang. Tapi aneh, anak saya namanya Joe yang dikenal oleh mereka ini. Dan sekarang adalah direktur utama. Sekarang kalau pun dengan nanti lihat dia ada di Surabaya. Yang ketiga yang namanya Dianes sekarang memegang dalam Tour Asia Tour. Yang keempat Mas Agung yang menguasai dalam perhotelan di Tumpak Sewu dan sudah mempunyai kamar VIP 94 kamar. Inilah apa yang dikatakan Tuhan. Orang yang belajar setia, orang yang belajar taat, yang tidak pernah berbuat belajar mengatakan yang tidak baik kepada Tuhan, maka bukan hanya 1 tambah 1, tapi 2 kali lipat dan anak-anaknya, cucu-cucunya selalu diberkati. Inilah Bapak Ibu. Maka dari itu saudara, memang dalam keadaan baik Tuhan memang mengizinkan Ayub mengalami suatu keadaan yang sangat buruk. Ayub harus melewati masa-masa ujian, suatu masa yang penuh penderitaan, masa di mana Ayub harus kehilangan hartanya, anak-anak yang dikasih, ia juga mengalami sakit penyakit yang hebat, ditekan, dikutuk oleh istrinya sendiri, bahkan sahabat-sahabatnya pun mengecewakan. Namun di akhir perjuangan kita melihat Tuhan memulihkan keadaan Ayub untuk dipercaya Allah. Kalau Ayub dipulihkan Tuhan, maka hidup kita pun pasti akan dipulihkan Tuhan. Apa yang terjadi pada Ayub sehingga dia menerima dan mengalami pemulihan yang luar biasa dari Tuhan, juga yang pernah saya alami. Bapak Ibu dan saudara sekalian, anak saya tinggal 1 yang sekarang masih belum rumah tangga, yaitu sekarang nggak pulang, nanti Desember pulang. Kalau Mas Agung nanti lagi sana, Natalannya tanggal 3 Mas Agung sampai kesasar nang Tirto Yudo, nanti di Tirto Yudo Natalan tanggal 23. Kenapa kok tanggal 23? Karena anakku tanggal 20 pulangnya dari Amerika. Bapak Ibu, apa yang saya ceritakan tadi itu ada 3 hal yang dilakukan oleh Ayub. Rupanya kalau rada ngantuk ya tak prediksi. Lah guru ngantuk tak terusnya kurang video. Nanti mungkin jam 8 baru selesai. Pulang semua jam 8. Enggak. Bentar lagi saya. Hanya 3 saja. Yang pertama, Ayub mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Pertanyaannya, apakah kita sudah pernah mengalami perjumpaan secara pribadi kepada Tuhan? Apakah hanya kata orang? Adalah hanya kata Pak Rudi? Apa hanya kata Pak Agung? Apakah saudara sudah pernah berjumpa secara pribadi kepada Tuhan? Inilah tantangan yang harus kita alami, supaya benar-benar hidup kita dipakai oleh Tuhan, supaya benar-benar kita dipulihkan oleh Tuhan.
mengalami perjumpaan secara pribadi. Hambanya Pak Hendrik Jo yang ada di Lembah Harapan Ki1 nomor 1 di Surabaya Barat kalau tidak salah sampai. Dia juga pernah mengalami sesuatu sakit penyakit yang tidak pernah kunjung sembuh, dibawa ke dokter, dibawa kemana saja, tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Tetapi dalam itu dia berpuasa. Engkau dapat penyakitmu sembuh kalau engkau tiap tahun memberangkatkan hamba Tuhan pergi ke Timur Tengah. Maka dari Pak Hendrik Jo dengan kata-kata jawaban doa, iya Tuhan, siap. Siap. Akhirnya dengan kata-kata siap, besok paginya dia sudah bisa melangkah dan tidak sembuh, dan setiap tahun dia memberangkatkan seorang hamba Tuhan, 2 hamba Tuhan tiap tahun ke Timur Tengah. Saya juga pernah dibawa, dia sponsori dia ke Timur Tengah. Maka dari itu Bapak, mengalami perjumpaan dengan Tuhan ini hal suatu yang luar biasa. Sakit penyakit yang tidak bisa sembuhkan oleh dokter, oleh para ulama dan sebagainya, dia hanya kata-kata siap gitu saja, dia disembuhkan oleh Tuhan. Pada 5 hari yang lalu Mas Agung, di daerah Kecamatan Ampel Gading, terletak di Kampung Anyar, tahu Kampung Anyar? Ada kampung. Di sana ada seorang haji yang sakit, yaitu perutnya besar, sudah dibawa ke Muter, sudah dibawa ke Banyuwangi, sudah dibawa ke Jember dan sebagainya, tidak bisa sembuh. Akhirnya ada yang mengatakan, Kristen yang berhitung waras. Saya nggak pernah doakan, dibawa ke sana lah. Mang Muhammad apa sakit itu Pak? Gampang ya orang itu, kok gampang deh Pak? Ini pun telat mobil kali Pak, ulang betul waras, masalah. Pun telat mobil kali Pak, betul gampang itu. Biayanya pinter Pak, harga 100.000. Nopo Pak? Meneri nota tuh kalau Pak bisa dulu. Lu kaji orang Pak. Yo wis ya kan itu aja mrene ya gak waras. Akhirnya punya Pak siapa? Lingkar Bapak Babi merah putih itu 1 kilo harganya cuma 65. Rono iki pangan dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Para sebab obat ini dalam nama Tuhan Yesus. 3 hari kemudian datang minggu-minggu itu. Macam ngaji ngomong kabeh-kabeh kok kalau ibadah. Betulnya masih ada. Kesaksian moro-moro, rupanya kesaksian moro maju ya memang orang tahunan gereja, moro-moro ujian moro maju depan mikir dijawab ya. Ya dikene ae wedi ngomong maju kok dilihat teroris malah. Maju kesaksian. Ceritanya ini dan sakniki macam pulau kempes. Oh no, Pak pendeta Teguh niki lho upload dalam nama Yesus kan kulo dikai babi sak kilo kan entek akan sedino. Waras. Dan saya sekarang yang hari minggu kemarin bersamaan sama berkata nikah saya baptis. Jadi sudah dibaptis. Ya mbok corona buru tapi tak buat apa-apa bagian. Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus kalau dulu ada, dulu kuasa, sekarang pun ada dan kuasa, dan Tuhan bertata di atas ujian. Saudara, ujian masalah yang terjadi membuat Ayub mengalami pembaharuan. Ia tidak lagi mengenal Tuhan dari kata orang saja, tetapi ia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara langsung. Tuhan izinkan masalah terjadi terhadap Ayub bukan saja hanya untuk memproses kesetiaan, ketaatannya, tapi melalui masalah tersebut Allah mau memperkenalkan dirinya yang sesungguhnya terhadap Ayub. Kadang-kadang Tuhan juga mengizinkan hal yang sama kita alami, saudara alami, semuanya ini
tetapi mungkin saat ini Anda sedang mengalami tekanan. Entah itu sakit, penyakit, hubungan keluarga, ia tidak baik, ataupun masalah keuangan dan lain. Mari milikilah respon yang benar melalui masalah yang sedang kita alami. Percayalah, ada rencana Tuhan yang besar, yaitu agar setiap anak-anaknya semakin mengenalnya secara pribadi. Ia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Ia sanggup membuat mujizat, perkara-perkara yang ajaib. Untuk itu percaya dan kenali Tuhan yang lebih lagi. Mari kita memuji Tuhan. Gak usah musiknya cocok. Yang cocok anakku lah, anakku menurut aku kali. Kayak masak musik jadi gak cocok aku tadi. Ayo memuji Tuhan. Tapi mungkin pujiannya bener, lek lagunya kayak iso, tapi gak iso sampai. Tanya kalau iso. Aku saja puji. Bil yaumi as'a ila rabbi jitu ya rabbul alamin qalbuhu kasanatun wa ma unjila ila rabbil ijati bil yaumi as'a ila rabbi jitu ya rabbul alamin qalbuhu kasanatun wa ma unjila ila rabbil ijati. Alhamdulillah Isa ilati alhamdulillah Alhamdulillah Isa ilati alhamdulillah. Semenjak kita mengenal Tuhan, hidup saya selalu dikasih dan berkati Tuhan. Pada dulunya memang saya kenal Tuhan, tapi hanya kata orang yang belum kenal secara pribadi, belum berjumpa secara pribadi, sehingga kehidupan saya pontang-panting, nista, teraniaya, sampai saya penjara. Tetapi saya sebelah kenal Tuhan yang sungguhnya dan mengikut Tuhan, hidup saya dipakai oleh Tuhan dan selalu diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, kok. Ketika orang situ, mesti setengah jam 5 menit, mesti ngaji mulai. Jam 7. Dua, ayo mengalami hidup yang berdamai dengan Tuhan. Hidup yang berdamai dengan Tuhan, berdamai ucapan syukur pena. Lek lagi tapi lek lagi sakit penyakit, iki sing angel ucap syukur. Lagi gak mangan, kayak saya pada waktu itu gendong, dibobor, dipangan wong pitu setengah kilo, aja ngucap syukur, angel. Tapi enggak, saya kembali baca mengucap syukur walaupun apa adanya, karena saya tahu bahwa kehidupan di dalam dunia ini hanya seberapa, bahwa yang lama nanti di surga. Kapanpun dipanggil, kalau pada panggilan itu aku waktu lapar, tidak masalah, tapi itulah waktunya Tuhan. Tapi saya percaya di balik semuanya itu Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan saya. Buktinya sekarang saya cuma bingung mangan sampai ngomong sampai turah-turah, anjing-anjingku sampai gak mau. Saya punya anjing jumlahnya 4, yang dari Jerman ada 2, yang nama Bella karo Biski itu 2, yang paling galak itu bawa anak-anakku saja digigit, yang cuma taatnya kepada saya dan ibunya. Kalau yang lain jangan mendekat, lek medayo anakku cek jauh ngebel, lek gak ngebel dulu. Namanya si Bella ini cewek dari Jerman. Wah, tapi gila sekali. Kalau pelak dulu, kita sudah nyetek 2 orang dokter. Anak-anakku dua-duanya yang namanya Ismanto itu digigit. Anak yang Devita yang sekarang ada di USA itu juga pernah digigit. Maka dari itu siapa yang bertamu saya harus hubungi saya dulu. Nomor saya sudah tertera di Pak Rudi.
dan kapan saja terbuka pintu saya 24 jam dengan catatan hubungi dulu timbangane aku kok nyontek nosa. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saat Ayub mengalami tekanan dari istri maupun rekan-rekannya, maka keluarlah perkataan-perkataan yang tidak membangun dan negatif dari mulutnya. Dan ketika percaya bahwa itu berasal dari hatinya, firman Tuhan berkata dalam Matius 12 ayat 34b, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Segala sesuatu yang keluar dari mulut asalnya dari hati. Dari perkataan yang keluar dari mulut Ayub terlihat kondisi hati yang luka dan kepahitan. Kata kutuk terhadap diri sendiri, kecewaan terhadap sahabat-sahabatnya, kata-kata yang menyalahkan Tuhan. Namun saat itu berjumpa dengan Tuhan, Ayub berdamai dengan Tuhan dan bersama. Maka dari itu kalau saat ini saudara gue menggelar beliau, gue sembahyang mesti nobek sekat. Dan engkau masih belum berdamai, tidak akan dijawab oleh Tuhan. Percaya atau tidak? Karena masih ada dosa. Kalau engkau masih mempunyai sesuatu iri dengan orang lain, maka doamu tidak akan dikabulkan. Maka dari itu, syaratnya kita harus suatu berserta anak, cucu, menantu dalam keluarga harus sepakat dan benar firman Tuhan. Di mana ada 2-3 orang sepakat meminta apa saja, semuanya pasti akan diberikan kepadamu. Maka dari itu aku gak enak. Maka dari itu kalau anakku satu saja, Dano apa pemusik, apa bagian TI, atau bagian kolektan, atau bagian WR, atau bagian tamborin, tak beli dulu. Maka dari itu aku setiap bulan 1 kali selalu anak-anakku yang ada di Indonesia itu tak kumpulkan. Padahal anak-anakku nggak dekat dengan gereja. Yang satu itu dapat orang Bangkalan, rumahnya di Kepanjen, jauh Panjen. Ada yang ada di Lumajang yang punya perhotelan, kata Mas Agung jauh. Ada yang di Surabaya, namanya Jo, yang direktur salah satu farmasi di sini. Semuanya jauh, tapi setiap bulan dia tetap kumpul, makan bersama, menyatukan persepsi dalam keluarga. Di mana 2-3 orang berkumpul, sepakat meminta apa saja akan diberikan. Maka dengan itu semuanya, anak-anakku semuanya wajib hukumnya setiap bulan sekali berkumpul, dan setiap Sabtu itu selalu berkumpul. Jadi umpamane wis Jumat harus yang teko, misalnya Jumat harus yang teko, anak-anakku tok toko wis 4 leger guru buyute tak itu berarti asal punya buyut dong. Anaknya Karyanto, cucunya Karyanto kan buyut dong. Saya punya buyut itu udah 2. Lek sak buyute berarti jumlahnya 6 leger, tapi yang buyute sih urung iso melok nyanyi. Terus ada anaknya Diana masih umur setahun dari sana. Tapi yang 24 wis pinter-pinter loh, wis mari sekolah menengah kabeh, jadi semuanya pinter-pinter. Umpamane salah siji saja apa jemaat karena sing teko anake nglumpuh, coba puji Tuhan terpak walaupun lagune ngalor ngidul bliat bliut. Tapi semuanya kumpul, bersatu, menyatukan persepsi di antara anak orang tua, saling membantu dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam apapun yang dilakukan dalam pekerjaan, saling membantu, saling mendoakan. Inilah yang diminta doa. Dengan kesepakatan itu, maka Tuhan memakailah dan memberkati anak, cucu, dan menantu. Maka dari itu saudara, anak dan cucu dan menantu Amer, saat ini tidak ada yang tidak terberkati oleh Tuhan, semuanya diberkati. Sekarang ini ada seorang hamba Tuhan di kota Surabaya yang jemaatnya lebih dari 30.000.
dia sebetulnya tidak mau di sana itu kalau ada hamba Tuhan datang ke sana, nggak boleh. Tapi saya 1 bulan ini dipanggil 2 kali. Ini tadi juga dari sana dipanggil oleh Tuhan dan dipanggil Tuhan. Dan dia sekarang belajar bertani, saya yang mengajari. Kemarin baru beli ladang sejumlah 28 hektar. Terus beli lagi sedang biru itu 3 hektar, di Bangkalan 3 hektar. Lah kok atas nama sertifikat kembaran itu jeneng Pak Kudina ya? Jenengku, nama saya padahal nggak keluar sebenarku. Semuanya nama saya. Saumpama aku mati dipanggil Tuhan, direbutan anakku lah gak masalah jenengku. Tapi enggak. Wah, luar biasa hamba Tuhan ini, dan luar biasa juga yang membantu dalam perkembangan pelayanan, pembangunan tempat ibadah dan sebagainya yang padahal bagi saya beda-beda. Kalau dengan tapi aku enggak. Dia khotbah di tempatku, khotbah di tempatku dengan catatan tidak membawa nama organisasi nang Pujiarjo pelayanan. Mobil nang Pujiarjo. Gowo mobil api, orang kerja nih, mobil api. Namanya orang itu paling api, kalau ada yang ngopal, kalau mau api ya itu, paling api berdua. Keserempet, menurut Pak Puji, dari apa nih, dari Pak Puji yang masuk, waduh, berapa juta, tapi yang buju aja bang, lama getun setahun, waduh, serendeng bingung. Maka dari itu kehidupan bila nyambut gaya 5 bulan orang cukup mobil yang paling berat. Kalau nggak salah mobilnya komersi atau komersi bagus. Tapi dia ya juga melayani. Padahal di Pujiarjo itu sekarang berapa orangnya? Di Pujiarjo cuma 16 orang. Dia bisa melayani 30.000 jemaatnya di sana. Melayani tempat 16 umum ya tenang-tenang raja biasa. Di cabang yang paling ujung di sebelah selatan pinggir pantai, karo pantai jauhnya cuma 2 kilo. Nanti Pak Rudi ke sana tahu. Tak jangan Segoro, Buanjaro, Segoro, Pujiarjo, enak. Bapak Ibu, mari kita juga memuji Tuhan. Yang pujian ini mungkin sampai nih kabeh. Jadi sebelum nanti itu ada pujian. Jadi dengan adanya suatu ujian, masalah, hukuman yang terjadi dalam hidupku, ada rencana Tuhan yang indah. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Yang ketiga, yang terakhir, hampir 1 jam Ustaz. Yang terakhir 3 saja, 5 menit tadi. 3, Ayub mengalami pemulihan setelah melepaskan pengampunan bagi sahabat-sahabatnya. Ayub, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa? 2 kali
lipat. Padahal dulu saja sudah terkaya di daerah timur. Dulu saja sudah terkaya di daerah timur, apalagi sekarang dia dikembalikan 2 kali lipat dari kekayaannya yang pada saat itu dia terima. Maka dari itu Bapak Saudara, kalau saudara sekarang mengalami ketekanan, masalah tentang ekonomi dan yang lain dan sebagainya, percayalah itu adalah suatu ujian yang Tuhan berikan. Itu adalah Tuhan hanya memberikan engkau sesuatu, bukan cobaan, tapi itu ujian dan membentuk engkau. Bagaimana selanjutnya saudara? Apakah tetap setia? Apakah engkau tetap taat? Kalau engkau tetap setia dan tetap taat seperti Ayub yang tidak pernah keluar kata-kata yang pernah mengutuk Allah, dan kata-katanya hanya menyembah dan memuji Tuhan, walaupun dia sudah mengalami sakit yang mungkin saudara saja akan melihat merasa jijik, saja mendengar tidak mau melihat karena badannya yang suka hancur seperti itu, sakit yang tidak bisa sembuhkan, sakit yang seperti itu. Maka Ayub belum pernah mengatakan sesuatu mengutuk Allah. Maka dari itu intinya saudara, kalau saudara yang sekarang ini masalah ekonomi, masalah yang lain senantiasa masih terkendala, percayalah ujian yang Tuhan berikan kepada saudara yang juga pernah saya alami, kalau itu untuk saudara tetap taat dan tetap setia dan menyembah Tuhan dan tidak pernah berhenti untuk berdoa dan tidak pernah meninggalkan jam-jam ibadah, entah itu doa pagi, entah itu doa malam, entah itu MK, entah itu ibadah, karena di mana ada 2 orang, di situ Allah akan hadir dan Allah akan tahu. Contohnya kalau saudara melihat pada saat itu ada seorang hamba Tuhan dari lain yang pada waktu itu mengutuk Tuhan di dalam mimbar, pada saat itu juga dia mengalami kematian karena Tuhan hadir dimanapun saja. Hati-hati dengan perkataan, hati-hati dengan mulut kita semua. Percayalah, kalau Ayub itu dengan kata-kata yang manis, yang tidak pernah mengutuk Tuhan, semuanya dibolehkan. Percayalah, kalau saudara akan merasa seperti Ayub, percayalah, hari ini engkau pulang atau besok 2 akan dipulihkan, bukan hanya 1 kali lipat, tapi dipulihkan 2 kali lipat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lagi pula engkau melenyapkan rasa takut dan mengurangi rasa hormat kepada Allah. Kesalahanmu lah yang mengajar mulutmu dan bahasa roh licik pun kau pilih. Ayub 4:15 ayat 4 dan 5. Tetapi saudara, Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Penghibur silahkan kamu semua. Belum habiskah omong kosongmu itu? Apa yang merasa engkau untuk menyanggah? Walaupun ditekan, dipersalahkan, dihakimi, diperlakukan tidak adil, Ayub memutuskan untuk mengampuni dan berdoa bagi semua rekan-rekannya. Mari kita belajar kepada Ayub. Orang yang memusuhimu, doakan. Orang yang mengutuki, doakan. Sanjunglah dia dan berdamailah dengan dia, walaupun dia tidak mau berdamai denganku, tapi engkau sudah berdamai dengan Tuhan. Seperti Ayub, walaupun ditekan, walaupun dicaci maki, semuanya. Contoh saja, saudara-saudara saya yang ada di Tirtoyudo, 99% semuanya haji. Hanya saya sendiri yang tidak. Dulu memusuhi, melempari saya dan sebagainya. Dia datang pada waktu, Tom, dia kita paten orang, engkau besi maten doan. Apa mau paten? Nah, ini dan itu alasannya dan sebagainya ini. Dia pakai engkau, tarik paten, pakai gula bisa ngatain sampian gitu. Tapi akhirnya sekarang apa sudah terjadi? Semuanya guyup rukun setiap Natal dan tempatku.
Setiap tanggal 26 sampai 31 dia datang. Kalau dulunya menjauhiku, sekarang malah mendukung dan membantu pelayanku. Dan tanggal 4 kemarin, bahwa GPI Diaspora Tirto Yudo mendapat piagam penghargaan bahwa jemaat hamba Tuhan yang bisa intoleransi dan berdamai dari Menteri Agama Republik Indonesia di Jawa Timur adalah nomor 1 di Jakarta. Apa di sana? Kalau dulu siapa? Ini yang membantu siapa? Saudara, kepala desanya adalah keponakanku sendiri juga. Dan mendapatkan surat domisili, mendapatkan surat penghargaan dari pusat dan sebagainya. Maka dari itu, marilah kita, walaupun dimusuhi, kita berdamai. Kasihlah musuhmu. Janganlah kita musuhi. Kalau di peleng pipimu yang kanan, yang kiri kau berikan, yang kiri kanan. Goblok ya. Moncak meduri di bangku mata, mata kenalah. Orang dia, tapi dia dapat dia. Keplak wong loro kene mboten. Enggak, tapi aku tetap ampuni dan berdoa kepada mereka. Akhirnya saudara semuanya rukun. Kemarin rombongan haji yaitu pergi ke Madura. Saya disuruh memimpin. Dong, ayo sore dengan dia memimpin berhadapan. Ki, sekelangkong ya. Tolong le, kowe sing mimpin yasinan. Sore tolong. Dia aja nempel kapratan yang betulan mendak jebenak ya sinan. Oh, semua coba boleh. Ada sahabat rukun dan saya menjaga Bapak kalau saya pulang ke Probolinggo. Salah satu pondok pesantren yang ada di sana, saya juga sering mengisi takziah. Takziah itu yang khotbah ini. Tapi tidak katakan itu. Sekarang katakan bisa. Jadi itulah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak pernah berbuat dosa, yang tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Mungkin saat ini kita sedang dihimpit, ditekan, dikecewakan oleh orang-orang terdekat di sekitar kita. Mari belajar untuk mengampuni. Buatlah keputusan untuk mengampuni. Sebab firman Tuhan berkata, apabila kita tidak mengampuni, maka Bapa di surga pun tidak akan mengampuni kita. Matius 6 ayat yang 14. Buka hati selebar-lebarnya, berikan pengampunan pada orang yang berbuat salah pada kita. Dengan seperti itu maka Bapa pun akan menyembuhkan dan memulihkan hati, bahkan hidup kita seutuhnya, sehingga perkenanan Tuhan akan semakin nyata atas kita. Mari periksa kembali hidup kita, selesaikan hal-hal yang belum dipulihkan, berdamailah dengan Tuhan dan ampunilah orang yang berbuat salah kepada kita, dan alamilah pemulihan seutuhnya dari Tuhan. Kita singkat saja dan tidak panjang lebarkan karena waktunya sudah habis. Wil yaumi as'a ila rabbi jituhum ya rabbul alamin qalbuhu kasadatun wa ma'un la inna rabbi jati bil yaumi as'a ila rabbi jituhum ya rabbul alamin qalbuhu kasanatun wa ma'un la ila rabbi jati. Alhamdulillah, 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 bisa elati alhamdulillah, 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 bisa elati alhamdulillah. Wa taquduha min anta min dunillahi wa la quduna illa rajiyun wa bil kana idadahu ta'qutuna ala jaduka nabata ilahina idahida didoli
yakatuna inanakum roma tataya danatum binakantum robuna ata pakai alamu saja jotek luar biasa kan Pak Rudi Tuan Turan tenapok karai jam minum robana atina bidun sasana walkina ada benar walkina ada benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah. Baiklah, kita akan bersama-sama berdoa pada malam hari kita bersama. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena begitu baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Hingga pada malam hari ini Tuhan, kami ada dalam tempat ini memuji, mempermuliakan nama-Mu, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dan biarlah ajarkan kepada kami seperti Ayub Bapa menjadi orang yang saleh dan taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu yang sudah membawa kami dalam firman-Mu. Biarlah Tuhan semakin hari hamba-Mu semakin indah di hadapan-Mu, dan kemanapun hamba-Mu pergi dan berada, hamba-Mu dapat memenangkan jiwa guna hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Pada malam hari ini kami bersatu hati Tuhan, kami akan berdoa syafaat. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Engkau memberkati negara dan bangsa kami Bapa. Engkau berikan damai sejahtera-Mu dalam negara dan bangsa kami Bapa. Engkau memberkati pemimpin negara dan bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, beserta staf-stafnya sampai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Tuhan setiap pemimpin negara dan bangsa kami mempunyai roh takut akan Tuhan, dan oh Tuhan Yesus dapat bekerja dengan baik untuk kemuliaan, untuk kesejahteraan masyarakat dan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada malam hari ini untuk gereja-gereja dimanapun berada, di desa-desa, di kota-kota, di pelosok, dimanapun di seluruh muka bumi ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap gereja-Mu, Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, penginjil, pendeta, misionaris Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati Apologet Kristen Bapa. Biarlah Tuhan semakin hari nama-Mu disebarkan Tuhan. Biarlah semakin hari kebenaran firman-Mu dinyatakan Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati Tuhan Yesus, kemanapun hamba-Mu, pendeta, penginjil, pelayan-Mu pergi, hanya nama-Mu saja yang dipuji, dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa memenuhi gereja-Mu, jiwa-jiwa yang rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terkhususnya kami berdoa untuk gereja kami GBIDSCM Kupang Gunung Doli ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Engkau kirimkan banyak jiwa Tuhan memenuhi gereja-Mu ini. Engkau memberkati pelayan-pelayan Tuhan, khususnya Engkau memberkati Bapak Gembala sidang kami, Bapak Rudi, beserta istri Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berikan kekuatan, kesehatan Tuhan, hikmat, marifat, dan kesabaran yang tinggi dalam membawa kami Tuhan untuk lebih dekat kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah setiap jam-jam ibadah yang sudah ditetapkan dalam tempat ini, biarlah Tuhan memberkati, baik itu doa malam, ibadah kaum muda, remaja, youth. Tuhan Kau memberkati Tuhan Yesus, doa pagi, dan juga memberkati ibadah yang seperti saat ini Bapa. Dan kami merindukan Tuhan banyak jiwa-jiwa untuk datang bersama-sama kami memuji, mempermuliakan nama-Mu, memberkati tetangga sekitar gereja-Mu ini Tuhan, samping kanan kiri muka belakang. Biarlah saat mereka mendengarkan puji-pujian yang kami naikkan, saat mereka mendengarkan doa-doa yang kami panjatkan kepadamu, oh Tuhan, mereka dapat dimenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang miskin, yatim piatu, anak-anak terlantar,
orang yang membutuhkan makanan. Berkatilah mereka seperti Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Setiap piring-piring yang kosong Tuhan Yesus, setiap kami yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, Kau campur tangan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu dapat terjadi atas izin dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya Tuhan, yang Tuhan sudah pimpin dari awal pertengahan. Dan biarlah Tuhan kami akan memberikan persembahan guna hormat kemuliaan-Mu dalam tempat ini, perkembangan gereja-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang terulur Bapa, yang memberi bahkan tidak memberi, besar kecil Tuhan Yesus. Dan sesuai dengan firman Engkau akan mengembalikan berlipat kali ganda. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami, ucapan syukur, doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan untuk berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Sambil kita berikan persembahan, kita akan berikan kata pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yang hidupnya berkenan
atas persembahan Bapak Ibu Saudara semua, Tuhan Yesus akan mengembalikan dengan lipat ganda. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Yohanes Teko Suwarno yang sudah membagikan berkat firman Tuhan kepada kita jemaat DSC Kupang Gunung. Kiranya pelayanan Bapak semakin diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sungguh kita bersyukur kalau saat ini Bapak Teko Suwarno bisa hadir tempat ini itu oleh kemurahan Tuhan. Amin. Ya, sekalipun kita berjauhan, tetapi kita bisa saling mengunjungi. Amin. Saudara, pada saat kami ketemu dan kami dalam satu kamar di Batu Malang, kami bisa bertukar sharing ya, pengalaman dalam pelayanan ya, dan kita merasa terberkati satu dengan yang lain, bahkan yang dari mana Pak? Solo ya? Solo atau Solo ya? Ya. Solo itu Bapak Togi Simbolo. Gerejanya itu yang meresmikan Pak Jokowi. Iya, ada tanda tangannya Pak Jokowi. Kami berempat di Tuhan, kita terus berbagi ya. Kita terus sharing dan berbagi pengalaman. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk pengumuman, sebentar lagi kita sudah masuk di bulan Desember. Kita akan merayakan Natal dan ulang tahun gereja yang pertama, saudara ya, pada tanggal 14 Desember ya, 14 Desember pukul 5 seperti ini. Nanti perayaan Natal bersama dengan warga sekitar lingkungan Doni dan jarak, saudara, karena ada Kojardo itu komunitas jarak Doni ya. Jadi Bapak Ibu bisa hadir, nanti akan pasang terop di depan ya. Semua bisa menikmati sukacita di dalam perayaan Natal dan hari ulang tahun di SCM Kupang Gunung Doli yang pertama ya. Bapak Ibu, di belakang disediakan amplop, nanti dibawa pulang. Kalau ingin berpartisipasi di dalam penggalangan dana, Bapak Ibu bisa tulis dan diisi, dan pada beberapa minggu selanjutnya Bapak Ibu bisa persembahkan ke tempat ini untuk kemuliaan anak-anak. Amin. Ya. Jumlah tidak dibatasi berapa nilainya. Yang penting Bapak Ibu memberi dengan tulus ikhlas ya. Karena itulah yang akan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Ya, Tuhan. Jadi kalau kemarin tuh ada yang berasumsi, aduh yang nyumbang kok sekian, ada yang 250, 300, nah saya mau nyumbang sekian, sungkan saya. Kemarin sudah saya beri pengertian, Tuhan Yesus itu tidak memandang nilai, tapi ketika kita memberi dengan tulus ikhlas, Tuhan katakan iki sing gede. Amin. Ya, seperti persembahan siapa? Janda sah. Tuhan, jangan lupa Bapak Ibu, untuk minggu besok ada minggu yang pertama, ada perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa hadir dan bisa mempersiapkan diri untuk bisa mengikuti perjamuan kudus. Sekali lagi saya ingatkan, jam-jam ibadah di DSC Doli ada hari Rabu pukul 6:30 malam. Pada hari Sabtu ada doa pagi pukul 4:30, dan sorenya ada kaum muda dan remaja. Bagi Bapak Ibu yang punya anak
cucu, yang remaja, yang kaum muda untuk didorong bisa. Ya, sekali lagi, mari seperti yang disampaikan dalam firman Tuhan, karena satu keluarga kalau kita bisa beribadah bersama itu sangat menjadi berkah. Itu menjadi kerinduan saya selama ini. Ya, firman ini yang satu. Karena sampai saat ini kami terus berdoa untuk anak-anak saya, cucu-cucu saya. Saya iri dengan Pak Bebo. Anaknya ada di Sampang, di Madura, bisa datang ke Gosari, jauh. Di berbagai kota, ada di Surabaya, pulang saudara, untuk apa? Melayani Tuhan bersama. Firman Tuhan ini meneguhkan saya pun nanti akan bisa seperti itu. Amin. Karena Tuhan tidak hanya memberkati hamba-Nya, tapi Tuhan memberkati kita di tempat ini juga. Ya, firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kami undang kami berdiri, kita akan pujikan satu pujian. Kami puji kebesaran. Kami oleh Tuhan. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, dan berkat-Nya luar biasa pula bagi siapa saja yang setia dan taat kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita sama-sama mengangkat tangan kita. Percayalah, kalau Ayub diberkati 2 kali lipat, maka kita pun bagi anak-anak yang setia dan taat kepadanya, pasti berkat itu akan tiba di dalam kehidupan kita. Mari angkat tangan kita dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa kita di surga. Diberkatilah maka ibadahmu, diberkatilah pelayananmu, usaha dan pekerjaan, peternakanmu, pertanianmu, studimu, kesehatanmu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Pulanglah
dan bawalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa kita di surga, Tuhan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus menyertai, menolong, memberkati kita semua mulai saat ini sampai pada akhir zaman. Berkat ini kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Katakan amin.